Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencontohkan atau memberikan praktik tutorial bagaimana membuat kuis menggunakan Quizizz. Quizizz ini sekarang dikenal dengan sebutan Whiteground. Nah, pertama-tama kita buka Google terlebih dahulu ya teman-teman. Lanjut kita ketikkan Whiteground. Setelah itu klik Whiteground-nya. Maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Jika kalian sudah memiliki akun, kalian bisa langsung login. Tetapi jika belum, maka kita akan login terlebih dahulu. Untuk login, kita langsung klik saja sign up for free. Nah, nantinya kita akan menemui 4 pilihan antara lain Google Email, akun belajar ID, atau Facebook. Nah, kita bisa menggunakan akun belajar ID agar kita dapat menikmati fitur-fitur gratis yang tersedia. Tapi kita juga bisa menggunakan akun email pribadi kita. Nah, setelah kita masuk, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman, di bagian bawah dapat kita jumpai pencarian, perpustakaan, kemudian rapot, dan juga kelas. Di tengah-tengah itu ada buat ya. Jadi kalau kita mau membuat kuis itu ada di bagian bawah. Sama halnya garis 3 di samping kiri ya teman-teman. Kalau kita klik itu juga akan muncul fitur-fitur yang sama seperti yang ada di bawah tadi. Ketika kita mengklik atau menekan perpustakaan, kita dapat melihat sejumlah kuis yang sudah dibuat, termasuk yang sudah kalian simpan dan akan masuk ke dalam collection. Nah, selanjutnya ketika kita mengklik report, maka kita akan mendapatkan hasil analisis kuis. Kita bisa masuk ke dalam menu ini untuk melakukan analisis atau evaluasi ulang apakah jawaban siswa yang sudah diketikkan itu sesuai dengan kunci jawaban atau tidak. Sehingga jika tidak sesuai, kalian bisa melakukan evaluasi. Untuk kelas itu adalah dimana ketika kita memanfaatkan fitur Traces ini, jadi kita tidak perlu membagikan link atau kode game ya, tapi cukup untuk menugaskan dalam kelas yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat kuis ya teman-teman. Dalam kuis ini nanti ketika kita klik buat, di situ kita disuguhkan beberapa fitur-fitur assessment ya, mulai dari multiple choice atau pilihan ganda. Di sini kita bisa menuliskan soal sesuai dengan keinginan kita. Kita juga dapat menggunakan fitur assessment, misalkan isian pendek atau juga menjodohkan sesuai dengan fitur-fitur yang disediakan oleh Quizizz. Atau kita bisa cari soal-soal yang telah dibuat di Quizizz, yaitu dengan mengetikkan apa yang ingin kita cari. Misalkan kita ketikkan bilangan desimal. Lanjut kita klik jenis mata pelajaran yang kita inginkan dan kelas yang kita tuju. Misalkan kita buat pelajaran matematika dan kelas 6. Maka akan muncul beberapa jenis soal yang sudah dibuat oleh pengguna yang lain di dalam Quizizz ya. Terus kita tinggal pilih yang sesuai dengan keinginan kita klik. Selanjutnya akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat tadi oleh pengguna lain ya. Terus kemudian kita pilih mana yang kita inginkan. Seperti itu. Kita add
beberapa soal yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, inilah soal-soal yang telah kita ambil dari soal yang telah dibuat oleh pengguna lain ya. Selanjutnya, soal-soal tersebut kita publish dengan klik publish. Lalu kita simpan soal yang telah kita buat, kita beri nama sesuai dengan keinginan kita, terus kemudian materi apa, misalkan kalau matematika kita ketikkan matematika, selanjutnya jangan lupa kelas ya, kelas yang kita ampuh. Nah ini misalkan di kelas 6. Nah setelah itu kita beri tanda, kita bisa upload foto atau gambar yang sesuai keinginan kita. Nah, kalau sudah itu kemudian kita upload atau publish. Soal yang sudah kita simpan tadi selanjutnya dapat kita share kepada siswa kita. Kita dapat membagikan soal yang kita buat dalam bentuk link ataupun dalam bentuk barcode. Nah, ini bentuk soal yang kita bagikan teman-teman ya. Jadi siswa nantinya bisa langsung mengerjakan soal yang sudah kita buat tadi. Tentunya dengan suara dan gambar yang menarik. Soal-soal yang menarik. Nah, ini seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat ya. Kalau jawaban siswa benar, maka akan mendapatkan poin atau biasanya berwarna hijau. Sebaliknya, kalau salah, maka akan merah tapi tidak mendapatkan poin. Dan itu ada pada setiap soal ya, teman-teman. Dan di akhir ketika game itu selesai, kita dapat melihat skor yang diperoleh dan siswa dapat melihat soal-soal mana yang benar ataupun salah dalam pengerjaannya. Nah, ini dapat membantu siswa untuk mempelajari soal-soal mana atau materi mana yang belum mereka pahami. Nah, sekian dulu ya belajar kita bersama Wikron. Lain hari kita sambung lagi. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.